hati ataupun berharap. Jadi kita menerima masukan dari seluruh elemen bahwa salah satu program unggulan pemerintahan kami ini dan bisa dipertahankan yaitu sistem pendidikan terpadu. Sistem pendidikan terpadu ini khitbahnya lahir. Program SPP mungkin banyak belajar perlewat. Itu susunkan guru nak dua-dua. Dia mengajak perwakilan. Satu niat, satu tahfiz. Yang baik-baik. Jadi pelaksanaan SPT mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia menjelang siang ini Bapak semua baik dari DPRD maupun dari Dinas Pendidikan dan Pusat hadir ke tempat kami di sini SD Negeri Pulau Penurut dalam rangka silaturahmi untuk melihat ada langsung mungkin masalah pelaksanaan sistem pendidikan terpadu. Salam salam tak lupa pula kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semuanya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Saya hormati Bapak dari DPRD beserta tim, pertama sekali Pak Iswan, kebetulan abang saya sendiri. Jadi saya tidak pernah mempromosi bahwa saya adiknya anggota dewan. Nah, kemudian Bapak Sekdis, Bapak Kabid dari Dinas Pendidikan dan Pelatihan Besar sama tim, Pak Fakar selaku dari Sekwan telah berhadir di SD Negeri Penurut. Sedikit saya jelaskan pelaksanaan SPT khususnya di sekolah kita dan umumnya di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Besar bahwa pelaksanaan SPT ini ada dua program, itu tahfiz dan diniyah, di mana diniyah itu berhubungan dengan akhlak, tauhid dan beberapa ilmu keagamaan, yaitu agama Islam, sejarah Nabi semua. Ini merupakan perwakilan dari guru SPT bidang diniyah, Ustazah Munadia. Kebetulan Ustazah Munadia juga salah satu tim pengembang kurikulum SPT. Jadi di sini ada dua guru SPT yang terpilih, satu orang guru tahfiz dan satu guru diniyah. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan tahfiz. Pelaksanaan tahfiz ini mengembangkan anak-anak untuk bisa membaca Al-Quran baik itu di tahsin maupun dalam hafalan. Jadi diutamakan kepada anak-anak yang sudah lulus dari SD yang akan melanjutkan ke SMP ataupun yang sederajat, mereka sudah diusahakan mampu menghafal juz 30. Itu sudah hafal. Dan insya Allah kami sudah buktikan bahwa SD Negeri Penurut 2 hari yang lalu melaksanakan perlombaan pentasmai dan alhamdulillah anak kita di sini bisa maju ke tingkat provinsi juara 1. Kemudian dalam pelaksanaan SPT ini juga diterapkan untuk anak-anak itu terbiasa dalam berakhlak mulia. Contohnya ketika ada tamu bersalaman, baik itu dengan tamu di luar maupun tamu dari kalangan sekolah sendiri atau komite. Kemudian pelaksanaan salat duha itu setiap hari dilaksanakan bagi anak-anak umumnya kelas 4, 5, dan 6. Itu salat duha selalu setiap hari. Kemudian salat duhur berjamaah. Ketika normal sebelum pandemi melanda kita COVID-19 ini, pelaksanaan SPT ini bagi anak kelas 1 sampai dengan kelas 4 sampai dengan kelas 6 mereka pulangnya setelah salat asar berjamaah di sekolah. Itu pelaksanaan SPT di sekolah tingkat kami SD. Kemudian dalam program diniyah mungkin ada beberapa kitab yang diperkenalkan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak juga dilatih untuk membaca kitab dan juga mempelajari ilmu-ilmu yang ada dalam kitab tersebut. Dan baru-baru ini sesuai dengan kurikulum yang sudah kita canangkan atau rancangkan bersama, yaitu duduk antara Dinas Pendidikan kemudian Kabupaten Aceh Besar, kepala sekolah, kemudian perwakilan guru PAI dan juga perwakilan dari guru tahfiz dan diniyah, itu merancang ada kitab-kitab yang memang harus dipelajari oleh anak-anak kita yang dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Di situ dituntut supaya anak-anak paham. Jadi mereka tidak hanya mendapat ilmu agamanya bersama orang tua, tapi di sekolah mereka juga insya Allah akan full juga mendapat ilmu agama sesuai dengan syariat yang telah kita jalankan khususnya di Provinsi Aceh. Mungkin hanya sekilas ya sampaikan kepada bapak semua yang di ruangan berbahagia ini. Mungkin kalau ada
Hafiz dan Ilmiah bisa menyampaikan atau melanjutkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya program SPDO tak berjalan. Iya. Jadi kandunnya belum ada, tapi SPD programnya akan berjalan. Jadi mungkin harapan kamu yang namanya sistem pendidikan terpadunya misalnya apa? Di dalam terpadu ini apa yang diunggulkan? Kan begitu. Sehingga jangan bercampur nanti antara program kurikulum secara umum dengan program SPD ini. Artinya kalau indikator untuk melihat kesuksesan dari segi kurikulum kita ada rapor, ada penilaian sehingga angkanya jelas. Nah di SPT ini kira-kira bagaimana melihat ataupun nanti indikator apa yang dipakai sehingga program SPT ini dapat diukur, dapat dinilai sehingga kita bisa melihat sebagai sebuah capaian atau kesuksesan dari program SPT ini. Ya baik Pak, mungkin nanti setelah itu oleh guru saya karena mereka yang langsung ke lapangan bersama anak. Sama halnya juga dengan ilmu yang umum, pendidikan yang umum. Untuk SPT mereka juga memiliki rapor nilai walaupun untuk sementara ini mungkin untuk tahun ini karena kurikulumnya baru dicanangkan mereka akan ada berbentuk rapor juga seperti rapor pendidikan umum, tapi yang sebelumnya mereka hanya menerima hasil nilai mereka setiap semester itu dalam berbentuk lembaran, tapi itu memang nilai dari pelaksanaan kegiatan mereka dalam pendidikan SPT tersebut. Jadi ada juga nilai dan guru-guru juga mengambil nilai juga ketika kegiatan apakah itu nilai harian, kemudian ada juga nilai ujian tengah semester, sama juga pelaksanaannya dengan pendidikan yang umum. Kita laksanakan ujian tengah semester bagi pendidikan yang umum, mereka juga melaksanakan sama. Ada ujian semester, mereka juga ada melaksanakan ujian semester bagi program SPT ini. Kemudian ketika bagi rapor, mereka juga menerima rapor walaupun sementara ini rapor hanya dalam bentuk lembaran, diselipkan ke dalam rapor yang pendidikan yang dilaksanakan secara umum tersebut. Jadi anak-anak setiap semester itu menerima 2 nilai, untuk pendidikan yang umum, apalagi pendidikan untuk SPT ini. Insya Allah ke depan kalau sudah ada keseragaman, berarti mereka ada 2 rapor yang memang tercover, yang dibuat, yang dicetak sama seperti itu. Itu kan kayak pesantren. Iya. Pesantren itu kan ada rapor dia umum dan ada rapor daerahnya dia. Seperti itu ya. Jadi indikatornya jelas untuk menilai sebuah program ini berjalan sukses atau tidak, kan seperti itu. Mungkin Pak Yusran, walaupun tadi ini bertanya sih. Iya betul. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja yang saya hormati Ketua Balek, Ahmad, Imam, Ketua Balek, dan staf, Dinas, Sekwan, SMP, semua, Pak Ibu Kepala, yang saya hormati, dan kami, memang wajar dari penjelasan Nuno pantas kepala sekolah berprestasi SD Lampung dulu dong. Ya, ibu dong. SD 1 kali. Ini baru bangku. Menahan dan juga. Menahan Pak SMP sampingan. Politis, bagus kan. Ya, ibu dong. Paham lagi ya. Yakin Pak kedua bantu dia. Kalau ada saya bangga juga panjang. Ya, itu saya ya. Bersama Mbak dan sama program SPT ini jalan. bincang-bincang juga telepon Hana Gita kan sampai diskusi kan tentang SPT ya. Coba akan dijelaskan di tentang program SPT dengan harapan indikatornya mungkin Pak setelah lulusan SD-nya di hafal lulus sama ya.
Iya, bisa sejak uang itu dalam kelola. Nanti menurut penjelasan dari kepala itu sebagai indikator ngaji rapor pesantren. Jadi rapor kita dan rapor ya kan. Ya. Cuma kita kamu ingin diskusi. Yang pertama masalah akhlak dan moralitas. Itu yang penting. Nah, dengan adanya SPT-nya kena pembeda. Karena selamanya kadang-kadang bedanya lebih kepada kognitifnya semata. Afektifnya kadang-kadang gagal. Ada dengan adanya SPT antara ranah kognitif, afektif, dan motorik itu jalan seimbang. Masalah akhlak, masalah nilai, afektif. Nyo selamanya yang awak ranggalau. Bagaimana perbandingan hukum norma SPT karena SPT di segi afektifnya itu pertama. Yang kedua, kamu ini lupa waktu pun kamu mengenai PSDMO lah. Iya. Apakah anak ini kita mengenai gondong itu? Dan rohnya pemantau dengan SPT pemantau anak yang gondong itu. Karena saya yang bilangnya kan dengan SPT ini hanali anak-anak itu yang hibur. Tapi ternyata anak di SMP kadang-kadang hanya hibur. Sehingga kadang-kadang SPT-nya kadang-kadang kurang berjalan juga. Dan kami yakin mungkin di sini sudah sangat berjalan. Karena tepat yang turun berhubung kamu sedang menyusun kanon tentang SPT, sehingga dia melengkapi sehingga SPT-nya betul-betul bermanfaat untuk dunia pendidikan. Oke, ini lengkap. Siapa yang boleh dari guru SPT ya? Iya. SPT, guru KP, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniatul Hijrah. Asal sebelum Pak Kata di Langipaya Lunga. Semenjak tahun 2019 saya sudah ditugaskan di Sdn Nurul. Memang sebelum SPT ini diluncurkan, di Sdn Nurul sudah ada bentuk pembelajaran dunia yang alhamdulillah masih ada seniornya di sini. Ustaz Farid masih ada. Kemudian kaitan membaca doa. Jadi dari segi akhlak, mungkin dari segi sikap, memang dari awal saya melihat mungkin hanya 1-2 orang yang akhlaknya masih ke bawah akhlak kampung. Istilahnya bata-bata kampung. Tapi pelan-pelan alhamdulillah sudah mulai terlihat agak baik. Maksudnya dengan kawan tidak selalu usil lagi, jumpa dengan yang lebih tua ada tegur sapa. Kemudian ketika kita ingatkan ini sudah waktunya salat duha langsung turun. Dari segi akhlak sudah ada. Kemudian dari segi ada anak yang sama sekali tidak bisa baca Al-Quran masuk ke sekolah ini. Ada saya jumpai cuma 1 orang dari peserta didik yang sudah saya didik di SDN selama 3 tahun ini, cuma 1 orang. Tapi alhamdulillah sekarang anak ini sudah kelas 5. Alhamdulillah sekarang sudah dari sama sekali tidak mau mengaji di rumah. Saya arahkan ke kakaknya kebetulan, kakaknya yang sering bekerja di sini, saya arahkan untuk dikasih pengajian. Kemudian di sini juga saya arahkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang baik sampai dia sudah bisa menghafal. Sekarang saya kasih. Walaupun pelan-pelan baru 2 tahun dengan dia, pelan-pelan saya tidak akan paksa anak ini harus hafal sampai hafal atau sampai an-naba, saya tidak akan paksa. Tapi setidaknya dia punya kemauan. Tapi alhamdulillah dari kalau ujian dia saya pisahkan. Setelah hafalan yang sudah kamu hafal ke saya sampai tuntas, baru saya kesini dengan bacaan yang alhamdulillah sudah bagus. Pelan-pelan dan anak ini harus saya pisahkan. Kemudian satu prestasi bagi kami di SDN Nurul, alhamdulillah ini kami 3 dipromosikan menjadi tim
Padahal kami masih sangat jenial dalam hal ini. Apalagi saya, Pak, saya alumni di Mesir. Sama sekali tidak pernah belajar bagaimana menulis SPP, bagaimana membuat kurikulum selama tidak pernah. Tapi Ibu sudah promosikan kita masuk ke dalam ilmu sekarang, itu ilmu yang sangat besar bagi kami. Kemudian dari segi prestasi, sekarang sedang kita persiapkan satu anak yang sudah diunggulkan di pentas PAI, juara tahfidz tingkat kabupaten. Sekarang kita persiapkan ke tingkat provinsi, insyaallah akan tampil tanggal 16 besok. Terus 30 kita sekarang sudah kelas 5. Dari 2019 untuk bagian dunia sendiri, fokus yang kita ajarkan di sini bukan cuma teori tapi praktek. Fikih tanpa praktek sama saya tidak ada. Jadi untuk anak-anak kelas 4 mengikuti kurikulum juga tahun ini, dan tahun-tahun sebelumnya juga kami mengajarkan mengenal tentang air dulu. Bagaimana bisa langsung berwudu tanpa membersihkan hadas, tanpa tahu bagaimana mensucikan hadis. Jadi untuk anak-anak memang dari tahun sebelum-sebelumnya kita ajarkan bertahap. Jadi di kelas 4 fikih kita ajarkan tentang air dulu, baru nanti masuk lagi ke fikih yang lebih berat. Dan sejauh yang saya lihat pada pembacaan kitab anak kelas 4 saja ada sebagian yang memang sudah bisa jauh. Jadi yang belum bisa ini, selain diajarkan oleh guru, saya juga memotivasi kawannya untuk mengajarkan. Karena menurut saya bukan cuma guru yang bisa mengajarkan anak, tapi anak akan lebih nyaman apabila kawannya juga ikut mengajarkan. Jadi kita di sini, saya tidak berperan sendiri sebagai guru, tapi saya juga memotivasi siswa untuk bahu-membahu. Ayo nak, kita bisa bersama. Ini alhamdulillah untuk kitab anak kelas 6, kalau dalam kelas 20%, hampir 26 siswa itu bisa membaca kitab. Di setiap sekolah kan ada guru agama yang sedang dibiayai oleh negara. Ya. Ini fungsi dan korelasi, ya, fungsi dan korelasi antara guru diniyah dengan guru agama yang sudah dibiayai oleh negara. Ya. Baik, itu saya jawab, Kak. Ya. Kebetulan di sekolah kita ini guru kontra agama itu ada sekitar mungkin 5 orang yang bisa. 5 orang yang kontrak itu peralihan dari provinsi. Masa saya lupa ya. Kemudian dan di sini kita ada 24 rombel. 24 rombel untuk guru agama yang mengajar, tapi ada yang lebih, istilahnya tidak jamnya lebih untuk mengajar, tidak cukup jam. Jadi kebetulan di sekolah kita ini guru tahfidz dan diniyah ini hanya 5 orang. 3 diniyah, 2 tahfidz. Kemarin itu banyak yang mengundurkan diri tahfidz. Yang pertama sekali ada sesuatu hal mungkin dengan tempat kerja yang lainnya. Satu lagi karena vaksin kemarin. Jadi mengundurkan diri karena diminta surat vaksin untuk melengkapi ke dalam laporan setiap bulannya. Jadi tinggallah berdua, Ustadz Juni sama Ustazah Mary. Kebetulan Ustazah Mary mungkin ada kuliah tidak bisa hadir hari ini. Jadi dalam hal ini bagi guru PAI yang memang ada beberapa yang tidak mencukupi 24 jam, saya memberikan mereka untuk tambahan bagi membantu guru tahfidz dan diniyah. Jadi mereka full juga mengajarnya, sama juga dengan kawan yang lain. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti misalnya ekstrakurikuler, membimbing siswa dalam hal pidato, dalam hal nanti perlombaan cerdas cermat. Kemudian ada dalam membimbing anak-anak di kelas rendah itu dalam hal membaca, istilahnya kalau istilah sekarang literasi dan numerasi. Mereka tetap saya kasih jam mereka untuk jam tambahan untuk mencukupi jam belajar mereka. Jadi kalau misalnya ada guru-guru PAI di sini yang melebihi target di sekolah kita, jadi banyak kegiatan mereka yang saya arahkan kepada mereka supaya terkoordinir yang lainnya. Jadi membantu guru tahfidz, membantu guru diniyah, itu Pak. Silakan Pak, minum dengan kulinya. Silakan.
Alhamdulillah. Jadi Pak Ketua mungkin sedikit menyampaikan bahwa SD 1 dan 2 SD lah penerus, makanya disurat sebenarnya. telah melaksanakan program lanjut. Mungkin ini menyambut juga ya, Pak, ini istilahnya kita sebagai provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam, kita kadang-kadang kita sekolah umum tersebut ada sebuah kesenjangan dari segi pendidikan. Misalnya anak orang tua juga kasih ke SD karena anak-anaknya dilakukan kurang dalam pendidikan agama. Kemudian inilah agar tidak terlalu perbedaan antara pemenang misalnya pesantren dengan SD, sehingga program SPT ini dimasukkan untuk ada sebuah keseragaman lah, pendidikan umum dengan agama yang masuk di sekolah ini, pendidikan yang ada di provinsi Aceh dan bagian besar. Bagaimana mungkin Ibu bisa melihat perkembangan dengan SPT ini dengan sebelum SPT? Ibu kan berapa jam program agama kalau umum biasanya sebelum ada SPT? Kelasnya yang 4 jam. Tradisional 4 tambah 2 ya. 4 jam. Iya. Itu kan yang sebelum Iya, yang masuk yang sebelumnya. kita cuma 4 jam. Iya. Jadi kan Memang perbedaannya sangat jauh Pak, sangat mencolok sebelum dengan pelaksanaan SPT dengan yang sesudah SPT. Saya merasakan banyak anak-anak berubah, terutama sekali akhlak. Saya melihat anak di sini itu uang kawannya jatuh. Saya ketika senam pagi 5.000 itu ada yang di antara kaki ibu ada yang jatuh uangnya. Itu yang saya sangat senang sekali dengan anak-anak saya. Teman-teman yang masuk bukan coba ada yang tahu, tetapi mereka sudah tertanam di mereka. Orang lain tidak melihat, guru tidak melihat, tapi Allah melihat. Itu yang tanam mereka. Jadi ketika mendapatkan uang 5.000, uang 10.000, ibu ini uang dapat di situ. Jadi ketika kami umumkan, anak-anak pun yang mengambil itu kalau bukan uang sendiri pun nggak ambil. Jadi uang itu akhirnya nanti penuh ada di kota amal itu kami masuk lagi. Beberapa hari tidak ada yang melapor, berarti uang itu di kota amal. Seperti itu yang kami tanamkan kepada mereka. Itu sangat. Dulu sebelum saya bertugas di SD Penerut, saya tahun yang lalunya di SD Pekanbadak. Pekanbadak juga sudah melaksanakan program SPT ini. Jadi sebenarnya saya juga bukan kepala sekolah yang menjalankan program SPT itu mulai dari awal, dari nol. Saya hanya melanjutkan program di kepala sekolah lama. Tetapi ketika dinaung-naungkan pelaksanaan program SPT itu, ketika saya bertugas di SD Negeri 1 Lambu lebih kurang 8 tahun, kebetulan SD Negeri 1 Lambu itu belum terpilih di kecamatan sebagai pelaksanaan SPT karena di Kecamatan 1 hanya SD Lampung ini yang dipilih di Kecamatan Mademara. Tapi saya tetap melaksanakan juga program itu walaupun hanya sebatas salat zuhur berjamaah. Jadi berdasarkan itulah modal saya ketika dipindahkan ke sekolah yang melaksanakan program SPT full, saya sudah terbiasa dengan anak-anak dan guru-guru di sekolah yang lama di 1 Lambu. Itu program tetap dari awal bersalaman dengan guru, kemudian kegiatan yasinan setiap Jumat, pengembangan diri di hari Sabtu, kemudian ada kegiatan sholat zuhur berjamaah, anak-anak tidak boleh pulang sebelum sholat zuhur, walaupun hanya tidak dibiayai oleh pemerintah, tapi saya tetap melaksanakan dan hari itu ada yang memang dibiayai oleh guru, istilahnya guru BTA, terus tentu bahtiar itu kebetulan di SD Lambu. Itulah modal saya bisa meneruskan perjuangan teman-teman yang sudah duluan melaksanakan program SPT secara full seperti itu. baik, mungkin Pak Ketua DPR juga hadir, Iya. luar biasa. Aduh juga, semoga tadi Pak Ketua bisa juga langsung ikut menemani. Ini kita minta juga mungkin ada arahan ataupun ada juga pertanyaan untuk Mungkin permintaan saya boleh Pak sebelum Pak Oh, Ketua. iya. Saya berharap kepada sekolah-sekolah yang memang ditunjuk sebagai sekolah pelaksana SPT, apalagi kami ini sekolahnya lumayan besar dengan anak-anak saat ini 719 siswa. Saya berharap guru untuk program ini supaya ditambah lagi. Jangan hanya terbatas kepada guru tahfiz yang 2 orang dengan rombel untuk mengajar 12 kelas dan guru diniyah 3 orang mengajar untuk 12 rombel. Itu saya sangat sekali Pak. Kemudian kita juga harus introspeksi diri. Kenapa bisa guru tersebut mengundurkan diri? Apa yang tidak nyaman di kita? Padahal kami sekolah ini berusaha untuk yang terbaik bagi mereka. Dan ustazah untuk tahfiz dan ini saya rangkul sama. Kalau memang kami melaksanakan kegiatan sesuatu, mereka saya libatkan juga.
apakah makan bersama nanti, apakah nanti perayaan Maulid. Mereka yang saya utamakan guru tahfiz dari dunia. Tapi selama ini saya lihat ada juga yang guru-guru itu mengundurkan diri. Itu saya Ustadz Juni heran juga, kenapa ya Bu bisa mengundurkan diri? Apakah misalnya program ini sulit, atau mungkin ada kendala kerja di tempat lain, ataupun masih dalam kuliah mungkin. Jadi saya mohon kepada Bapak semua yang hadir di sini supaya kita saling melihat kenapa bisa ada beberapa guru yang mengundurkan diri. Padahal ketika ikut tes semangat, kan kita orang ini tes dulu sebelum dinyatakan lulus. Seperti itu mungkin mau bantuan dari bapak-bapak semuanya untuk kita lihat bersama kenapa ada beberapa guru kita yang tidak betah dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah. Karena sama kami di sekolah pun memberikan yang terbaik bagi guru sama. Tidak ada membedakan bagi guru bakti, guru honor, kontrak, bahkan dari guru SPT sama saya rangkul bersama, kerjasama yang sangat baik. Dan keistimewaan bagi ustazah dengan ustaz guru SPT, mereka tidak full di sekolah. Tidak, saya full, mereka hanya mengajar ketika jam mengajar, dan saya izinkan untuk mungkin ada kegiatan di luar seperti Ustaz Falevi sudah luang kontrak di kantor DPR di Ustaz ini sebagai imam di sana. Jadi kan kita tidak bisa membatasi sampai sholat zuhur. Mungkin ada hari-hari tertentu yang saya jadwalkan piket seperti itu. Baik. Terima kasih Bu. Mungkin Pak Ketua dipersilakan ada sedikit arahan ataupun ingin menanyakan terkait pelaksanaan SPT di sekolah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ketua Badan Legislasi dengan Gaji Besar Para Malawiyah didampingi oleh Dr. Yusradinus Karpudidika. Jadi mereka banyak gak dong. Terus Pak Niam, Pak Sekwan. Sekwan inilah yang turut meramu cikal bakal lahir di SMA. Kemudian Sekis yang hadir, Zat, dan mana Pak Ustad, Bim yang balu yang cuma yang belum main rawe, wab dua, nyewab dulu, banyak dan ibu yang mengasuh program di lagi ngomong dalam ruang belum ceritakan ibadah lagi di program Islam. Yang pertama menyangkut dengan infrastruktur. Ya, program SPT ini lebih ditingkatkan program pendidikan berkarakter, moralnya yang menjadi pelaku. Salah kita tidak muat. Kalau memang harus semuanya, ini kan dibagi tiga, ada rendah, ada tinggi. Tingginya 456, yang anak saya lalu sekitar 450 dengan kapasitas usaha yang kecil. Ya. Kalau memang mau terjun di SPT yang sebelumnya sebelum tak ada kanun, kita harus siapkan infrastrukturnya. Pemerintah itu wajib. Jadi misalnya kemampuan itu yang pertama, karena ini adalah masukan. Ya. Baik. Sejarah lahir di SPT Nyombo, iyo dari visi dan misi bukan berdiri mewakili dan berdiri adanya kesetaraan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Visi dan misi ini sesudah awalnya terpilih menjadi RPJMD. RPJMD inilah rancangan kegiatan yang akan dibangun selama beliau memimpin. Nah, di mana tugas DPR? Tugas DPR adalah mengawal bahwa RPJMD ini yang cikal bakalnya visi dan misi ini diwujudkan dalam bentuk nyata. Ya,
juga lahir berkat adanya kesenjangan seperti Pak Pegang, adanya kesenjangan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama di sekolah-sekolah besar. Pokoknya takui tidak diakui, menjadi hasil besar mudah-mudahan tidak. Tapi di tempat lain, sekolah umum ini nyokap mulai ditinggalkan karena ketidakberimbangan ini. Yang dulu saingan, ya. Mungkin saingan vitamin. Sekarang sudah ada sekolah swasta. Anak menyo kalau ingin mendapatkan pendidikan lebih, dia akan menyorongkan anaknya ke sekolah swasta. Apalagi dia udah penurut. Dari marah lu ular darah. Anak lu mungkin ke Mbak SD, tapi di SD juga, tapi bukan swasta. Nah, bagaimana untuk kita pikir cara bahwa swasta ini kan mahal. Anak mandung mampu mengakses sekolah. Undangnya wujud menyekolahkan anaknya di sekolah umum, tapi prestasinya sama. Kalau tepat misalnya dia udah di sekolah umum, ini harus beda secara saja. Ya, karena unggul saja tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pembangunan karakter, prestasi SPT. Belum juga karena SPT, program SPT ini menyedino baru sekedar dilaksanakan dengan peraturan kepala daerah atau pergubnya. Selesai Pak Bupati selesai. Ya, tapi kawan-kawan melihat bahwa salah satu keberhasilan pemerintah di sektor pendidikan ini SPT. Jadi Tanjung DPR ingin melegal standingkan. Jadi aturan hukum yang lebih besar ya. Tidak saja peraturan kepala daerah. Kalau peraturan kepala daerah 5 tahun dia berkuasa, sesudah itu peraturannya tidak ada lagi. SPT kembali lagi seperti biasa sebelum SPT. Nah, kalau memang sudah dikanunkan, menjadi kewajiban daerah siapapun nantinya yang memimpin sebelum kanun itu dirubah. Bukan deh. Tapi DPR ya, golong melahirkan kanun ini, dia butuh informasi, makanya kampung aja. Nah, kalau misalnya anak didiknya biasa-biasa saja, ya ngapain kita buat kanunnya? Pas selesai dengan kepala daerahnya, selesai SPT, ya kembali lagi seperti biasa. Belum tuan termasuk tim penyusun visi dan misi Tuan, ya. Jadi menyebab tuan kan? Yo Pak, oke itu apa Jo? Jadi seperti itu, ya. Mencoba dulu lagi yang kagak suka oleh dokter, dokter yang itu kan, dokter silai-silai, ya gecoknya pun di Malang. Bapak alurnya calon dokter gitu. Artinya pendidikan SPT ini cita rasanya adalah pendidikan berkarakter. Ya, 1 sampai 2, 3 ini adalah golden age. Dia tidak butuh banyak literasi. Dia butuh sesuatu yang dilihat langsung. Dia butuh orang yang berdiri. Dayu Tumayang Duha misalnya diawali oleh sambutan guru, cium tangan, kemudian baca Al-Quran, doa, salat zuhur berjamaah. Kalau guru wemahana itu mayanya sia-sia. 1, 2, 3 mereka tidak akan pernah bersama. Mereka bukan guru nak terlalu high dong. Halaman 4, tapi ada karena terbatas lagi Bapak Pegang, jadi kami hanya mengontrol anak dulu, gurunya setelah anak-anak baru kami salah. Wajib Iya. salat doa. Nah yang merupuk lah sekolah dan lingkungan. Memang kita sekolah sebagai sekolah sehat, jadi memang siapapun tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Kalaupun mau merokok ada tempat nanti tersembunyi nanti. Jangan pernah dilihat oleh anak-anak yang merokok. Ya, kemudian kan ada 1 sampai 3, 4, 5, ya rendah dan tinggi. Nah, ini yang perlu yang apa? Yang mereka tiru ini yang perlu diberikan contoh.
tugas gurunya bukan saja transfer of knowledge ya kuno literasi baca buku pembentukan karakter. Mau apa? Awak harus menjadi contoh. Lo guru sih, nah lo guru sih SPD, ya don SPD, cuma tersesat sementara itu. Tapi di jalannya benar. Banyak. Jadi seperti itu. Jadi yang bersama awak mengungkapkan secara jujur, kira-kira sebelum kanunkan apa yang mantong lemu gitu. Itu kali sarana nantinya menjadi kewajiban. Ya kira-kira pernah topaknya termasuk yang menyusun kurikulumnya ya bukan menyusun kurikulum. Jadi kurikulum itu nggak bisa disusun oleh kita ya. Kalau ini bisa buat. Kalau orang sudah jadi kurikulum dan yang disusun juga dari guru dan SPT. Oh seperti itu. Ini dibenarkan untuk menyusun kita ya. Artinya bagi kurikulum nasional tetap kurikulum nasional, ini kurikulum tambahan bisa Nasional tapi belum terdaftar di nasional memang. Nggak boleh memang. Kalau kira-kira memberikan muatan lokal boleh, tapi kalau membuat kurikulum kita nggak diberikan izin. Kurikulum itu buat guru. Ya, nggak apa-apa. Ini muatan lokalnya dimasukkan. Nah, kira-kira dari yang Don sampaikan, Don hana buku bacaan segala macam. Yang kira-kira yang dilakukan oleh guru-guru untuk membuat karakter anak Nino ya beda dia sebelum program SPT karena ini investasi pemerintah. Menyatakankan segala bentuk pengeluaran ini diwajibkan di atas beban. Itu sama saja. Nah, sudah dikanunkan, uangnya ada, tapi tidak ada berbeda sebelum SPT ini. Nah, yang pertama, yang beda lagi nya, kemudian menurut awak drone, yang kurang dari program SPT. Apa yang kurang? Silakan, tuh yang jadi. Mungkin boleh Pak? Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada kekurangan dalam pelaksanaan program SPT ini yang selama ini tidak semua guru istilahnya bersosialisasi secara maksimal. Jadi kalau guru yang selama ini yang hanya tersampaikan hanya guru-guru yang memang SPT ini yang tahu semua dari nol sampai saat ini mungkin. Tapi bagi guru-guru yang lain, guru umum yang lain di sekolah, mungkin mereka hanya sekedar melihat keadaan di sekolah. Oh, kita SPT ada sholat duha, ada seperti ini, ada seperti itu yang beda dengan sekolah yang lain. Tapi saya berharap kalau memang akan disahkannya kanun, mungkin untuk sosialisasi yang secara full atau penuh itu harus disampaikan ke semua guru. Harus disampaikan ke semua guru, tidak hanya kepada guru SPT, tetapi juga misalnya dalam bentuk pelatihan misalnya. Pelatihan tidak hanya kepada guru-guru SPT saja, tapi juga pelatihan itu bagi guru-guru yang memang tidak mengajar pelajaran ilmiah tahfiz, tapi mereka harus bekal juga untuk istilahnya tadi kolaborasi istilahnya antara guru SPT dengan guru ilmiah atau guru studi. Karena sebelum pandemi kegiatan SPT ini kan berakhir sampai batas setelah asar. Jadi tidak hanya guru SPT yang disorehani. Jadi guru umum itu juga ikut nimbrung, Pak, ikut terlibat dengan anak-anak. Ada sebahagiannya yang melaksanakan program pelajaran SPT dan ada juga yang belajar umum. Jadi istilahnya biar tahu semua lah, semua guru. Semua ibu nak pegang badon, golong nak program SPT-nya ibu padi di S1 Lambu. Iya. Yang anak program SPT kan. Iya. Tapi dengan anak program SPT-nya ibu kira-kira izin untuk jalan untuk pembentukan karakternya. Iya. Insya Allah bisa Pak. Karena kenapa? Kemampuan seorang kepala sekolah dengan satu sama lain itu berbeda. Ada yang mau, ada yang kalau tidak disuruh yang nggak jalankan. Ada juga yang lihat kawan, oh saya kepingin juga ada sekolah seperti itu. Itu berbeda-beda. Tapi kalau udah ada keseragaman, itu insya Allah akan berjalan Pak. Tapi kalau hanya sebatas kita tahu seperti saya mengetahui, saya karena kepingin dari diri saya istilahnya, makanya saya bisa mampu, insya Allah mampu sampai 2 sekolah yang saya pindah ini
yang tempat yang baru itu sekolah SPT. Jadi karena sudah terbiasa, tapi mungkin bagi teman-teman yang lain tidak seperti saya, ada juga yang biasa-biasa saja, ada yang misalnya ada juga yang cemburu dengan kegiatan sekolah yang lain, kan seperti itu. Enggak, menyo SD Lampu Nurunyo. Nah, bekna di SPT. Siap menjalankan Pak? Siap, karena masalah sih kan. Ada masalah Pak? Berarti tidak berefek ya, Iya. tidak berefek besar ya Iya. terhadap pembentukan karakter anak, memang enggak ya. Enggak. Sudah cukup dengan muatan-muatan yang ada. Itu dengan program-program reguler pemerintah pusat lainnya sesuai dengan muatan kurikulum. Ya kan? Tetapi kan diharapkan Pak ada. Jangan dibatalkan maksudnya yang udah ada. Kalau Jangan kalau Pak dia tetaplah janganlah capek kami Pak ini menyusun memperindah segala. Gini Pak, kalau kurikulum itu sudah legal ataupun kan sudah legal, sekolah itu akan lebih gimana tadi Pak? Lebih siap karena ada panutannya, ada istilahnya ada pegangan ataupun ada referensinya. Tetapi kalau misalnya Tele, drum benda kukanya. Benda kuku segis. nanti tuh Pak saya Pak. Juga yang betul. Drum Ya. menjawab secara jujur. Iya Pak. Jadi kalau misalnya tidak ada kanun mungkin kalau misalnya biasanya kita gas 100 ini nggak pulang lagi. Jadi kalau misalnya tetap kita jalankan ada tidaknya saya pribadi Pak adanya tidak ada kanun kegiatan ini saya laksanakan walaupun nanti dananya mungkin tidak ada tapi kan kita ada dana bos di kita ini seperti itu. Itu yang saya harapkan Pak. Tapi kalau udah berjalan janganlah putus lagi Pak mundur. Laksanakan terus yang sudah kita jalankan, maju, jangan mundur ya, seperti itu. Ya, nyokan mati itu. Ya, keadaan. Biasanya juga mesu-mesu itu ya Pak kan, yang ada setengah-setengah ya. Kan takut sih kamu yang dia batal. Jangan cepat sekali mengambil kesimpulan. Nggak boleh. Jadi seandainya keuangan daerah lagi sulit, kan program SPT pandemi, program SPT ini dialihkan kegiatannya. Sama lagi tugas kamu menyangkut kalau memang program pembentukan karakter anak bisa dibentuk tidak harus melalui SPT, apalagi disebutkan tadi melalui dana bos, pakai aja dana bos. Jalan ya, itu yakin jalan ya. Yakin jalan Pak, tapi seperti ini juga Pak. Dana bos itu kan udah ada standar-standar yang harus kita laksanakan. Kalau seandainya nanti banyak terserap ke dalam untuk pendidik dan tenaga pendidikan nanti kan udah salah lagi Pak, nggak seimbang banyak. Selama ini di sekolah kita ini pegawai PNS hanya 23 orang itu untuk guru kelas, guru bidang. Dan yang lainnya itu dibiayai oleh dana bos Pak. Seperti itu. Termasuk dengan petugas perpustakaan. Belum lagi petugas kebersihan yang jaga malam itu semua diserap dana bos. Kalau misalnya seandainya terpotong lagi untuk dibatalkan lagi ini Pak, otomatis kan kalaupun terpaksa harus yang Pak, walaupun nanti tidak sebanyak yang mungkin yang dibiayai oleh pemerintah daerah, mungkin harus kita kecilkan lagi menyeimbangi dari dana bos yang kita peroleh ke sekolah gitu. Yang penting kira-kira SPT Pak. Sangat penting Pak. Ya nak payah dengan boleh. Itu dipakai. Ya, tadi yang tahu. Terima kasih kepada ketua dan seluruh anggota Pandek, Sekdi, Sekwa, dan Kabin, serta para guru yang telah hadir. Sebenarnya kamu hadir ini waktu sekolah Islam terbaru. Sekolah ini kita membuat sistem pendidikan terpadu. Jangan sampai kita mengelola sekolah terpadu. Jadi kalau sistem ini dia include di dalam materi pelajaran. Intinya adalah bagaimana one stop shopping, bagaimana belanja, semua ada. Kurikulum nasional masuk, kurikulum agama masuk. Jadi dia akhlak, nilai-nilai Islam masuk, contoh tuh kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab. Ini yang substansinya. Oleh karenanya cara membentuknya harus ada badung sebuah
bidang pembinaan akhlak. Animenya harus dibentuk kepribadian ini. Jadi tidak hanya secara materi, tapi secara bagaimana pergurunya sabo kelompok misalnya 10 orang anak, dia mengurus 10 orang anak, membina bentuk kepribadian ini. Itu sebenarnya tambahannya di luar dari materi ini. Karena substansi kita di samping dia tahfiz, tahsin kan, tahsin, tahfiz ditambah dengan materi-materi dunia kan. Jadi akhlak ini dibentuk ya. Caranya ya pertemuan reguler. Karena membentuk dunia syakhsiyah Islamiyah, kepribadian yang berkarakter Islamiyah. Lagi pula Pak Ketua karakter harus dimulai dengan pertemuan informal. Jadi baru tambahannya kita langsung. Sehingga ini masuk dia kena nilai-nilai tanggung jawab, akhlak, budaya, semangat beribadah dan sebagainya. Jadi gurunya pun harus diberikan kompetisi juga Pak Sariza, sehingga dia infonya sama. Yang dikatakan terpadu ini, keterpaduan antara murid dengan guru, keterpaduan antara guru, keterpaduan dengan masyarakat, keterpaduan juga dengan lingkungannya. Sangat sederhana. Jadi itu murid dan nyambung, tapi guru belum masuk nih. Sebenarnya guru-guru yang di luar dunia nih ya, guru-guru umum. Jadi semua harus include ya, SPP itu, sistem pendidikan pribadi. Dannya sangat luar biasa yang kita terapkan. Artinya kecerdasan dia ini akan nampak dia dari nilai yang gampang diterapkan. Jadi kecerdasan itu akan berbanding lurus dengan pelajaran itu. Ya, kira-kira demikian. Coba pertanyaan itu parameter ini gimana yang kan jadi parameter ya kan? Nah, kendala demikian kan. Ini yang penting kemudian sempurnakan menjadi sebuah aturan. Karena sampai itu ketika ada buah aturan tidak siap di sekolah dalam menjalankan. Yang kepinginannya lebih kepada hal-hal yang sederhana. Jadi metode belajarnya pada penempatnya bagaimana dempanan. Pendidikan terpadu hanya sistemnya. Jadi ada metode hafalan Quran juga, akhlak juga, kecerdasan jadi lumayan. Tapi dia dimulai dari pendekatan yang di luar formal. Pendekatan kelompok itu dapat dulu tiga dapat ni. Jadi dapat tempat tu. Jadi mentoring ini di luar jam belajar, tapi dia mengasah kepribadian berakhlak. Tapi tentunya ada sistem itu kan, sistem apa ya? Pendekatan kompetensi guru, latihan. Pertanyaan ini kali kita yang bagus itu parameter ini kajian Naruto kendala-kendala intinya dia sebagai tambahan ya, dia biasanya dengan tindak kan. Yang paling penting Pak Sedis, kalau misalnya ada konsultan ini konsultan pendidikan, memang betul-betul mantap Kita punya MPD ya, timnya. kira-kira demikian. Jadi masukan dari pihak sejarah swastanya, kenapa banyak orang masukkan anak di sekolah Islam terbaru? Ini kan trennya demikian. Iya betul. Sekolah-sekolah umum itu kan makin sedikit ya kan. Oleh karenanya terobosan yang dibuat oleh PMK Akhir itu sangat luar biasa. Artinya cocok dengan visi-visi, ya visi seperti dan perlu diterapkan dalam kanun itu regulasi. Ketika diterapkannya siap untuk diimplementasikan kondisi di lapangan. Ya, bagaimana masukan? Terakhir penutup Pak Saidi Cik Pak Jam bisa menjawab terkait yang kamu tangkap program SPP ini tidak ada penambahan jam di luar kurikulum. Ini betul kan Pak Jam? Ada penambahan. Ada penambahan misalnya mana? Kurangnya pos setengah 2 atau pos 2. Nah jam tambahan untuk jam tambahan. Ada. Okey, baiknya kamu perlu depu. Karena apakah menyambang kurikulumnya cuma include dalam kurikulum umum yang jam pelajarannya berapa jam sehari misalnya, di manakah dia letak kurikulum ini ya kan seperti itu. Tapi hanya tak beri pemahaman salah zuhur ataupun tak perlu akhlak kampana kurikulum SPT salah. Tinggal perkembangan dalam kurikulumnya. Tapi yang jadi indikator pembeda programnya bukan hal baru yang kita masukkan, muatan baru lagi Pak Ketua sampaikan.
kahbut misalnya, sehingga indikator ni ketika anak mid SD nya tamat SD dia but ataupun dia hafal ayat pendek misalnya 20 surah, sehingga implikasi ni sampai mahasiswa ambil lena ceritanya yang anak dia but dah sampai kampus tu SMP udah naik kata orang harusnya misalnya 1 juz saja bisa hafal bisa, jadi ni harus jelas indikator yang beda ni sehingga anak senang ni dengan sekolah. Tapi di luar je ada tambahan ya. Ada Pak. Berarti dari anak kelas 1 SD dah Satu minggu padung na tambahan jeung teu golom na SPT. Untuk 1 minggu Pak, untuk SPT dan guru SD ini ada tahfiz. Satu guru itu masuk ke kelas 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Berarti ada penambahan 2 kali pertemuan itu 4 jam pelajaran. Karena ini masih masa pandemi, kami belum berani untuk anak-anak pulang sampai sore. Makanya nanti mereka guru tahfiz dan ini saat ini mungkin hanya sekali sampai sore kan. Memang kita Pak memang sampai sore. Ya. Cuman pandemi inilah yang terhambat tidak bisa melaksanakan. Enggak, kelas 1 Pak. Kelas 1 Kelas 1 kelas 4. kelas 4 456. Maksudnya jadi paksa juga. Ini alamiah. Iya. Ya, mengkaji untuk pada kebutuhan sebuah program pendek. Ini dibuat kajian dari informasi tidak ada, nggak usah dulu dalam ya, ingat ada karena pun gerak saja, digabung gerak dari ya, di dalam dihimpun semua informasi dan data. Kalau memang siap dengan program yang sudah ada, tinggal perubahan ataupun upgrade kurikulum, bukan mengupgrade kurikulum nasional, tapi memasukkan dan muatan lokal di dalam digunakan. Kalau memang outputnya sama, nggak usah lah membedakan. Tadinya dalam rangka menghimpun informasi, dan kita ingin tahu jadi dinas pendidikan juga mempresentasikan di depan panel, meyakinkan kepada bahwa ini layak untuk diteruskan menjadi sebuah kebijakan undang-undang lebih besar, menjadi kanun. Kalau memang jalan dulu secara bertahap, bukan ya, terus itu ini lupa balik. Nah ini DPR ini nggak kejadian. Kita ubah ini memang. Jadi himpun informasi Kualitas. oke. Mungkin satu tambahan Pak dari saya Pak. Supaya sekolah pelaksana SPT ini dapat dilihat oleh masyarakat bagus. Anak-anak petinggi-petinggi tolonglah sekolahkan di sekolah negeri kita ini. Makanya urusan yang tinggi. Iya Pak, betul Pak. Karena sekarang karena kenapa? Saya lihat sekarang di sekolah yang boarding itu, sekolah yayasan itu, memang mereka itu bisa melaksanakan seperti di samping ada dana BOS, mereka juga ada biaya istilahnya biaya iuran bulanan gitu ya. Tapi kalau kita negeri tidak bisa kita laksanakan tersebut. Memang tidak aturannya. Kita minta pun dengan wali murid itu terjadi permasalahan, kecuali komite yang melaksanakan tersebut kan. Jadi dengan adanya misalnya ada istilahnya mohon maaf, ada anak Pak Kadis sekolah di Lambaderu misalnya, ada anak Pak Sewan sekolah di Lambaderu, mungkin mata masyarakat pun akan terlihat Pak, akan tertuju ke kita juga yang sekolah-sekolah negeri. Itu yang saya lihat kenapa bisa semua anak-anak itu ke yayasan semua bermobil-mobil ya, diantar sopirnya. Jadi kami ini yang negeri juga merasa kecil hati, apakah kami mampu, bukan tidak mampu sebenarnya. Kemudian yang membedakan juga kepada yayasan, tenaga pendidik dan kependidikan mereka itu orang muda-muda yang baru lepas, yang memang energik masih. Sedangkan kami di negeri ini yang 2 tahun lagi mau pensiun. Jadi kalaupun kita paksakan, Yohan bengeng kita nyawa kan, tidak bulan apa dari tadi. Itu permasalahan sekarang. Jadi kalau diindikasikan kenapa bisa beda Lampenerut dengan Nurul Fikri, dengan Nurul Quran. Tapi insya Allah kita bisa melewatkan Nurul Fikri tahun ini ya. Tuh, insya Allah Pak. Nurul Fikri, saya di gugus Lampenerut ini ada 2 sekolah yayasan. 1 Nurul Fikri, 1 Nurul Quran. Jadi saya lagi Al-Fitiyah bukan kita Pak. Ke Bakar Air. Nah ya.
Jadi saya sebelum lomba, saya dudukkan semua guru PAI dan semua guru SPT. Kalau kita tidak bisa lolos dari Nurul Quran dan itu jangan harap kabupaten. Saya itu. Karena persaingan itu sangat ketat Pak dengan yayasan. Jangan yayasan. Jadi kan yang pertama, tadi harus ada sesuatu yang kita tawarkan bahwa tanya beda, bahwa kita punya kualitas. Ya, dinas pendidikan itu membuat jadi peningkatan kompetensi. Kalau memang ini kan muridnya baik bodoh mana berbondong maju, karena mereka menghasilkan output yang bagus. Anak-anak kalau mereka sampai kelas 6 itu harus mampu targetnya hafal bagus. Kita buat juga nggak 5 juz 4 juz ataupun 3 juz, ya jangan 2 juz bisa. Oh Pak Rengku wajib tanyong yang halimong juz itu 3 juz, untuk ke Al Azhar 5 juz kan. Nggak boleh 2 juz, dia 3 juz, outputnya ada. Kemudian tanya kena zonasi, anu Pak sewain bunga gimana non, kalongnya. Seperti itu. Jadi yang paling penting harus tunjukkan kepada masyarakat yang besar bahwa tanya sekolah di bawah pemerintah ini bagus kok. Nah, ini juga akan datang ke bangga mipat budong warung budak mau jadi kenapa? Sesuatu yang ditawarkan mangan. Dan sekolah juga sama tidak rasa. Tapi menyemurah menaik dia mau tingginya berapa? Mau dia mau bungong dan bungong ni dah baru. Bos bisa beli itu memperbagus jadi suasananya nyaman. Walaupun di samping ini harus. Makanya pembentukan karakter itu di Jepang itu bukan angka matematik yang dulu diajarkan, antri dulu. Karakter mereka tidak sebuah akhlak. Mereka seperti itu, antri dulu. Di Jepang itu anaknya tidak bisa matematik nggak khawatir. Tapi kalau mereka nggak bisa antri mengendalikan emosional itu yang mereka tahu. Hanya hamun aja. Malahan Nabi itu mengutus untuk memperbaiki akhlak luar. Nah, aku nggak perlu mengerti Nabi. Saya belum memperbaiki akhlak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pindah uang sekolah. Kalau tidak ada ini uang bos ada. Anggota DPR ini banyak Pak Niam nih. Saya bantu. Nah, dan yang juga infrastruktur. Tapi belum kalau nanya untuk kepada pemerintah ini. Oke, SPT. Infrastrukturnya sudah siap dibangun atau tidak? Musalah aja nggak ada, bagaimana kita suruh bentuk anak-anak untuk salat duha sekalian? Bagaimana suruh salat zuhur berjamaah? Musalah aja anak. Nggak mungkin. Jadi ini program ini bukan lip service nih Pak Bidun, kalau sekedar ada disahkan hati itu sesuatu baik. Jadi informasi itu mulai apa harus ada SPT sekolah ini jalan. Hah? Itu kau Minta tangan SD Nurul Fitrinya ada medik acara loh. Iya. Yang negeri udah jadi pelaku lagi ya. Justru ini menjadi contoh dari berbagai latar belakang. Baik Bu, kami minta izin. Terima kasih banyak atas informasinya. Mohon maaf jika ada yang salah-salah kata. Ya, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita menerima masukan dari seluruh elemen bahwa salah satu program unggulan pemerintahan kami ini dan bisa dipertahankan yaitu sistem pendidikan terpadu. Sistem pendidikan terpadu ini khitahnya lahir dari keinginan masyarakat adanya irisan antara pendidikan umum, pendidikan agama dan pendidikan daya. Mungkin Dinas Pendidikan sudah membuat formulasi dengan media besar itu menciptakan sebuah sistem pendidikan terpadu yang di dalamnya terangkum 3 hal itu. Pemerintahan ini kan tinggal 7 bulan lagi. Jadi jangan sampai cita rasa sistem pendidikan sudah bagus ini, selesai pemerintahan ini, selesailah sistem pendidikan ini. Jadi kita harus membuat payung hukum yang lebih jelas, minimal kita tingkatkan menjadi perda atau
maupun peraturan daerah. Kalau di Aceh itu disebut dengan kanun. Yang nantinya siapapun yang memimpin Aceh Besar sebelum kanun ini dirubah, sistem pendidikan di Aceh Besar itu tetap mengacu kepada sistem pendidikan terpadu. Setelah kunjungan kedua sekolah. Iya, yang pertama kita lakukan kunjungan faktual ke sekolah-sekolah. Kita ingin mendalami kira-kira bermanfaat nggak sistem pendidikan terpadu ini, penting nggak, perlu dipertahankan nggak, dan berefek nggak kepada anak-anak didik secara umum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan duduk dulu dengan FPD karena mereka sebagai inisiator. Kita ingin mendalami sebetulnya, ya, ingin mendalami secara teknis. Di belakang ini filosofi apa yang akan kita dapat dari sistem pendidikan ini. Kemudian kita duduk dengan perangkat daerah dan hal ini dinas pendidikan karena mereka sebagai eksekutor. Jangan sampai kanun ini yang kita lahirkan secara filosofinya bagus, tapi mendapat kendala-kendala pelaksanaan. Apakah itu kendala keuangan dan segala macam. Kita tahu bahwa Aceh Besar ini DAU-nya itu dipotong besar sekali. Nanti kita buat irisan-irisan minimal berapa persen yang dibayar oleh APBK dan berapa persen yang bisa diambil dari dana BOS. Nah, ini kita mendapatkan informasi yang menyeluruh hingga ketika kanun ini dilahirkan, ini mampu dan dapat dijalankan secara maksimal di lapangan. Gimana? Nah, DPR sangat antusias, makanya hal ini kita mencoba ingin mendapatkan informasi yang utuh. DPR siap. Nah, makanya jangan sampai DPR-nya sudah siap, eksekutornya di lapangan nggak siap, dan ini menjadi malapetaka bagi sistem perundang-undangan yang akan kita lakukan. Terima kasih Pak Ketua.